tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya Tuhan. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya Tuhan. Halo, 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 halo semuanya. Senang sekali bisa sekolah minggu bareng kalian semua. Semua sudah siap dengarkan cerita? Oke. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya ya. Dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mau dengar cerita dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memperhatikan. Amin. Oke, kita akan dengar cerita dan Bisuli akan bercerita untuk kalian semua ya. Wah, terima kasih tadi sudah pimpin pujian dan juga sudah berdoa untuk kita semua ya. Oke, juga siap ya untuk dengar cerita. Oke. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Maria Magdalena dan teman-temannya sudah menyaksikan kalau Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup, sudah bangkit dari kematian. Dan dia beritahu kepada murid-murid yang lain. Nah, waktu murid-murid juga datang ke kubur Yesus, ternyata tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Kemana ya? Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Tapi murid-murid belum melihat tubuh Tuhan Yesus yang sudah hidup. Yesus yang sudah bangkit lagi. Nah, di suatu malam, para murid berkumpul di satu ruangan. Ruangan itu dikunci. Karena mereka takut kalau ada orang-orang Yahudi yang lainnya datang juga untuk menangkap mereka. Dan pada saat mereka dalam satu ruangan, mereka sedang takut. Tiba-tiba ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Iya, Tuhan Yesus datang dan dengan suara yang lembut dia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Wow, murid-murid heran dan mereka kagum. Wah, ternyata benar yang dikatakan oleh Maria dan para perempuan yang lainnya. Kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Ya, karena para murid sudah melihat sendiri kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada satu orang yang tidak hadir pada saat itu. Namanya adalah Thomas, ya. T-O-M-A-S. Siapa? Ya, siapa Bu? Thomas. Ya, Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan para murid itu bilang sama Thomas, Thomas, kami sudah melihat guru. Dia benar-benar sudah bangkit seperti yang dikatakan dan dilihat oleh para perempuan. Aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan jariku pada bekas paku di tangannya
dan bekas tombak di lambungnya. Kata Thomas seperti itu karena dia masih ragu-ragu. Dia belum yakin kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, 8 hari kemudian, berapa? 8 hari kemudian, para murid berkumpul lagi di satu ruangan. Dan kali ini Thomas pasti ada dong. Ya, Thomas ada bersama dengan mereka di sebuah ruangan yang terkunci juga. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Ya, karena Tuhan Yesus mau bahwa semua muridnya melihat dengan nyata kalau Tuhan Yesus benar-benar hidup. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus mau semua muridnya menjadi percaya dan menjadi orang-orang yang pertama melihat dan membuktikan kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Thomas, aku tahu kalau kamu belum percaya, kalau kamu belum melihat aku. Lihatlah, tanganku ada bekas paku. Cucukkanlah tanganmu. Mencucukkan tuh seperti ini ya. Ya, lalu Thomas mencucukkan tangannya, mencucukkan jarinya pada tangan Tuhan Yesus. Wah, lihatlah lambung. Nah, lambung tuh letaknya di mana? Lambung letaknya di sini ya, di pinggang ya. Dan Thomas mencucukkan jarinya pada bekas tombak yang ada di lambung Tuhan Yesus. Wah, benar. Ya Guru, ya Tuhan dan Allahku, kata Thomas. Dia menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia maha kuasa, dia mati dan hidup lagi. Thomas sudah percaya, yang tadinya dia ragu-ragu, ketika dia sudah melihat dengan matanya sendiri kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, akhirnya dia percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata, di Yohanes 20 ayat yang ke-29, kata Tuhan Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, kamu percaya karena kamu sudah melihat aku. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, apakah kalian juga percaya kalau Tuhan Yesus benar-benar hidup, bahwa dia adalah Allah yang hidup? Kamu percaya nggak kalau Tuhan Yesus benar-benar hidup walaupun kamu nggak melihat? Oh iya, percaya loh. Berarti juga adalah yang berbahagia. Karena Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita bisa percaya kepadanya. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan beri buat kita. Karena Tuhan yang membuat hati kita bisa percaya. Nah, kita bersyukur karena kita bisa menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus melalui apa? Melalui perkataan firman Tuhan. Ya, karena perkataan firman Tuhan adalah kata-kata yang datang dari Allah. Kata-kata yang dituliskan dalam Alkitab, kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah, sekarang kita hafalkan ya. Dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ayat hafalan untuk kelas Daniel dan Timotius. Dan untuk kelas Samuel dan Tabita hanya di bagian B saja.
Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.